Audio Jungle. Halo adik-adik sekolah minggu, berjumpa dengan Kak Indri. Saat ini kita akan beribadah sekolah minggu online. Gimana kabar kalian di rumah? Masih semangat nggak sekolah dari rumah dan sekolah minggu dari rumah? Harus semangat dong, karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap stay at home dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Semuanya untuk kebaikan kita bersama. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Duduk yang manis ya semuanya. Oke, semuanya udah pada mandi, udah pakai baju yang bagus, udah rapi, udah duduk yang manis. Sekarang, mari kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan yang terus menjaga kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah sekolah minggu online dari rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah siap untuk beribadah sekolah minggu online. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang semuanya untuk berdiri. Ayo kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku.
adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, siapa di sini yang suka memberikan persembahan? Angkat tangannya. Oke. Nah, adik-adik, persembahan itu tidak dinilai dalam jumlah besar maupun kecil ya. Tapi persembahan itu dinilai dari ketulusan hati kita dan kerelaan hati kita untuk berkorban. Dan yang paling penting adalah persembahan itu tidak saja dalam bentuk uang, melainkan lebih daripada itu. Persembahan kita bisa berikan adalah mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, mulai dari kita kecil. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Pakailah Aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidup untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai
persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kita. Nah, siapa yang udah punya celengan? Oke, persembahannya dimasukkan ke dalam celengan ya adik-adik. Nanti kalau kita udah bisa tatap muka di sekolah minggu, persembahannya bisa kita kumpulkan dan kita bawa ke sekolah minggu saat sudah tatap muka. Atau bisa juga memberikan persembahan dengan scan barcode yang ada di layar. Oke, mari kita berikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan, agar supaya persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa memberikan persembahan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ini kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sinta. Kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar,
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Tante Sinta senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita berdoa bersama dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Boleh kami bersama-sama belajar firman Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati Tante Sinta supaya bisa bercerita dengan baik. Berkati kami supaya bisa mendengarkan dengan baik. Tolong kami bersama juga Tuhan bisa mengerti yang Tuhan mau dan melakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Diambil Alkitabnya, dibuka. Ya, kita mau baca bersama-sama firman Tuhan terambil dari Lukas 21. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca tadi diceritakan ada banyak orang kaya memberikan persembahan uang yang banyak, dan ada seorang ibu janda miskin yang memberikan hanya 2 peser saja. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua yang lain. Coba, berapa sih yang diberikan oleh ibu janda ini? Mata uang yang dipakai di Israel pada waktu itu adalah dinar. Dan kalau kita di Indonesia pakai apa? Rupiah, ya. Nah, dinar kalau di kurs minggu lalu, kurs artinya disamakan nilainya dengan rupiah, kira-kira 1 dinar itu adalah 48.000 rupiah. Nah, 1 dinar itu terdiri dari berapa peser? 128 peser. Jadi 1 peser itu berapa rupiah? 1 peser itu berarti 48.000 dibagi 128, 375 rupiah. 375 rupiah. Ya, kalau 2 peser 750, belum sampai 1.000 rupiah.
Sementara yang diberikan oleh orang kaya, ada yang memberikan 10 dinar. Nah, 10 dinar itu berapa rupiah? Betul, 480.000 rupiah. Ada juga yang memberikan 100 dinar. Berapa 100 dinar? Betul, 4.800.000 rupiah. Banyakan mana? 480.000 atau 750? Nah, banyak kan? 480.000 ya mestinya ya. Tapi kok Tuhan Yesus bilang ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang lain? Kita lihat keterangan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus bilang apa? Sebab ibu ini memberikan dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh yang dia punya, seluruh nafkahnya. Sementara orang kaya itu ada yang memberikan 480.000 rupiah, ada yang memberikan, ini kalau kita bisa membayangkan dalam rupiah gitu ya, 4.800.000 rupiah. Tapi dia memberikan dari kelebihannya, dia masih punya lebih banyak lagi dari itu. Sementara ibu janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu yang dia butuhkan untuk hidupnya. Tapi dia tetap memberikan persembahan dengan rela hati. Dia datang ke bait suci, dia memberikan persembahan itu. Walaupun hanya 2 peser saja yang nilainya kira-kira 750 rupiah. Kok bisa ya ibu janda itu memberikan begitu banyak, memberikan yang terbaik yang dia punya? Kalau kita hitung, ibu cuma punya 2 peser, ibu berikan 2 peser, berarti berapa persen? 2/2 kali 100%, sama dengan 100%, semua yang dia punya, dia berikan. Kok bisa ibu janda miskin ini memberikan begitu banyak, semua yang dia punya, yang terbaik? Mengapa begitu? Ya, karena dia mengasihi Tuhan Allahnya dan dia percaya Tuhan Allah akan memelihara dia. Maka dia bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana adik-adik? Mau seperti ibu janda itu yang bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Seperti ibu janda miskin tadi, kita pun juga bisa percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, mengaruniakan hidup yang kekal untuk kita. Kita bisa percaya seperti ibu janda tadi, bahwa Tuhan juga akan selalu memelihara kita. Meskipun mungkin saat ini sedang sakit, atau ada keluarga yang sedang sakit, atau keuangan sedang tidak baik karena mungkin papa sedang tidak ada pekerjaan karena pandemi. Tapi kita tetap percaya Tuhan akan pelihara, kita tetap semangat. Kita bahkan bisa memberikan semangat juga kepada orang tua kita dengan tidak banyak mengeluh, tapi dengan tetap bersuka cita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kita miliki. Selain uang, apalagi yang kita miliki? Kita juga punya talenta, kita juga punya waktu. Itu semua bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Kita bisa memberikan uang kita bukan hanya di sekolah minggu untuk memberikan persembahan, tapi juga mungkin membantu ada teman atau orang lain yang kita tahu ada kekurangannya, sedang sangat butuh uang. Kita juga bisa membantu atau mempersembahkan talenta kita. Kita bisa bernyanyi, menghibur, mungkin siapa di rumah yang sedang capek. Kita juga bisa membantu mama dengan menjaga adik kita,
kita bisa membantu membereskan kamar setiap hari, dan kita juga bisa mempersembahkan tubuh yang sehat untuk Tuhan dengan cara makan yang bergizi, dengan cara bangun pagi, tidur tidak terlalu malam, tetap berolahraga di rumah, tetap rajin belajar, sehingga kita bisa mempunyai yang terbaik dan kita bisa memuliakan Tuhan. Intinya, kita mau memberikan semua hidup kita yang terbaik untuk Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang pintar menggambar, bisa menggambar atau melukis firman Tuhan, cerita firman Tuhan, atau bisa membuat kartu, atau bisa difoto, dikasih tulisan-tulisan yang memberikan semangat. Atau yang punya talenta musik, bisa bermain musik, atau menciptakan lagu, menyanyikan lagu-lagu yang bisa menghibur. Bisa direkam juga, nanti jadikan video, bisa dikirim untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan iman percaya teman-teman yang lain. Banyak yang bisa kita berikan pada Tuhan. Aku cuma bisa matematika, Tante. Gak apa-apa, itu pun talenta yang baik, talenta yang dari Tuhan. Bersyukur, bukan cuma 2 peser. Yang jago matematika makin rajin belajar, nanti makin pintar, nanti akan dikembangkan ilmunya di kemudian hari. Sekarang bagaimana? Yang bisa matematika bisa membantu teman yang kurang paham, bisa membantu supaya teman mengerti apa yang diajarkan oleh ibu atau bapak guru. Bantunya jangan pas ulangan ya, tapi banyak, supaya makin mengerti, semakin berkembang apa yang adik-adik punya. Adik-adik harus menyediakan waktu dengan Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan, dan renungan lilin kecil setiap hari. Dari situ makin mengerti firman Tuhan, makin mengerti yang Tuhan mau, makin berkembang apa yang kita punya, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, sekarang kita mau menghafal Roma 12 ayat 1. Dibuka ya Alkitabnya, kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1. Sudah dapat? Oke. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mau ya? Seperti ibu janda miskin yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita juga mau memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan, yaitu seluruh hidup kita untuk Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca sekali lagi sambil kita hafalkan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Tolong kami Tuhan untuk selalu bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus menyelamatkan kami, Tuhan Yesus akan selalu memelihara kami. Tolong kami dimampukan untuk dengan rela hati, dengan sukacita mempersembahkan apa yang kami miliki, mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan sedari kami kecil, supaya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai sini firman Tuhan adik-adik, kita lanjut sekarang dengan aktivitas. Halo adik-adik, setelah memuji Tuhan,
dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini membuat amplop diisi dengan komitmen dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya cara membuatnya? Mari kita kerjakan. Bahan-bahan yang dibutuhkan: kertas buffalo, lem, gunting, pulpen atau spidol, kartu ucapan, kertas HVS yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian, dan pernak-pernik. Cara buatnya: pertama, ambil kartu ucapan dan diletakkan di atas kertas buffalo. Kemudian taruh di bagian bawah kertas buffalo. Pastikan jarak kiri dan kanan sama ya. Kemudian kita lipat. Kemudian buka lagi. Kemudian pindahkan kartu ucapan ke lipatan yang pertama. Lipat lagi dari atas ke bawah. Buka kembali. Sisi kanan dan sisi kiri juga dilipat. Buka kembali. Kemudian kita akan menggunting di bekas lipatan kedua di bagian atas. Adik-adik kalau tidak kelihatan lipatannya, bisa menebalkannya dengan pulpen dan penggaris. Kemudian kita lipat sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian kita beri lem. Lipat dari bawah ke atas. Kemudian tutup. Di bagian depan bisa tuliskan nama dan kelas adik-adik ya. Kemudian kita buka. Di bagian bawah sini, adik-adik bisa tuliskan ayat hafalan hari ini. Kemudian ambil kertas HVS yang sudah dipotong-potong dan tuliskan komitmen adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masukkan ke dalam amplop dan ditutup. Terakhir, hias amplopnya dengan pernak-pernik atau bisa gambar sesuai kreativitas adik-adik ya. Setelah dihias, hasilnya seperti ini. Bagian depan. Mari kita buka.
Dan di dalam amplop ini ada komitmen yang sudah kalian tulis dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah kalian tulis, jangan lupa untuk dilakukan ya. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan hasil aktivitas kalian ke Om Tante Kakak Guru Sekolah Minggu. Selamat mencoba adik-adik. Halo adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas. Dan saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Mari kita semua untuk berdiri. Kakak akan menutup dalam doa. Setelah berdoa kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami hari ini sehingga boleh berlangsung dengan baik. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu untuk tetap setia terhadap Engkau dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami hari ini, esok, dan selalu terus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online GKI Gading Kerto minggu depan. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye.